Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Rizal Alvin Putrawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ignofosil. Jadi, ignofosil merupakan suatu fosil jejak, suatu struktur sedimen yang berupa trek, trail, burrow, tube, boring, dan tunnel yang terawetkan atau terfosilkan sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme masa lampau. Lalu ada etnologi. Jadi etnologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang telah punah dari zaman terdahulu. Jadi bedanya ichnofosil sama etnologi adalah, jadi ichnofosil ini merupakan objek yang diteliti, sementara etnologi adalah cabang ilmunya. Jadi ichnofosil berada pada dalamnya etnologi. Itu. Lalu tadi ichnofosil kan merupakan fosil jejak ya, yang berupa trek, trail, burrow, dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih trek, trail, dan sebagainya itu? Jadi trek itu adalah suatu hasil jejak perpindahan organisme yang memiliki kaki. Jadi bentuknya trek ini merupakan cetakan dari telapak kaki suatu organisme. Lalu ada trail. Trail adalah jejak perpindahan suatu organisme yang tidak memiliki kaki. Jadi organisme ini diperkirakan melakukan pergerakan dengan merayap. Lalu ada burrow. Burrow adalah ekskavasi dari substrat yang belum terkonsolidasi. Jadi maksudnya ini jadi ada suatu substrat itu dijadikan galian oleh organisme sebelum substratnya itu menjadi batu. Jadi nanti terbentuk seperti lubang-lubang biasanya itu untuk rumah atau tempat untuk mencari makan. Lalu ada boring. Boring ini merupakan penggalian dari suatu batuan atau kayu yang umumnya vertikal. Jadi bedanya burrow sama boring ini itu jika burrow ini material sedimen, jadi substratnya belum jadi batu, kalau sementara boring itu sudah menjadi batu dan umumnya bentuknya itu vertikal. Dan terakhir ada tunnel. Jadi tunnel ini juga suatu hasil galian ini tapi bentuknya horizontal, jadi semacam galian goa. Ichnofosil sendiri ini mengindikasikan suatu tingkah laku atau kebiasaan suatu organisme yang terekam pada substrat dan tidak mengalami reworking selama proses pengawetannya. Jadi ichnofosil ini itu setelah tercetak di substrat itu tidak mengalami deformasi. Jadi jadi ini sebagai indikasi zona pengendapan. Itu ichnofosil ini sebenarnya tidak bisa untuk mengklasifikasikan suatu spesies. Jadi jika ditemukan sebuah ichnofosil ini tidak bisa ini milik siapa, karena ichnofosil ini bisa dibuat itu dari beberapa organisme. Jadi bukan hanya satu, dan juga satu organisme itu bisa membuat dua ichnofosil yang berbeda. Jadi tidak bisa spesifik untuk mengetahui ini suatu organisme apa, karena tidak relevan, tidak bisa menentukan jenis organisme yang membentuknya. Jadi ichnofosil ini juga tidak relevan untuk waktu terbentuknya. Jadi ichnofosil ini hanya bisa mengindikasikan lingkungan pengendapan dari suatu sedimen atau substratnya. Untuk mempelajari ichnofosil, kita juga harus mempelajari substratnya. Jadi substrat itu ada 4, yaitu soft ground, firm ground, hard ground, dan wood ground. Jadi soft ground ini pada umumnya tidak terkonsolidasi, berarti seperti
pinggiran pantai, dasar laut dangkal dan sebagainya. Lalu ada firm ground, itu semacam, jadi firm ground ini eh, substrat yang semi consolidated, berarti belum terlitifikasi, jadi lumayan padat tapi belum belum padat, benar-benar padat, jadi belum jadi batu, jadi semacamnya. Lalu ada hard ground. Hard ground itu terkonsolidasi atau terlitifikasi secara penuh. Lalu ada wood ground. Wood ground ini substrat yang memiliki karbon. Jadi seperti ya namanya juga wood ya. Wood itu kan artinya kayu. Jadi kalau untuk gampangnya itu substratnya itu substrat kayu semacam itu. Lalu ada preservasi. Preservasi adalah pengawetan suatu fosil, baik dengan cara awet atau membuat fosil itu tetap ada. Jadi ada beberapa faktor untuk untuk preservasi ini. Ini ada kondisi lingkungan, substrat, sama jenis organisme itu sendiri. Lalu menurut Leher 1964, suatu fosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu epirelief, full relief, dan hyporelief. Epirelief ini berada pada bagian atas dari lapisan, full relief itu berada di seluruh lapisan, lalu hyporelief ditemukan di bawah bagian lapisan. Berikutnya ada Ichnofasciae. Ichnofasciae adalah kumpulan dari beberapa ichnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Jadi pada suatu lingkungan itu ada beberapa ichnofosil yang terdapat di sana. Ichnofasciae ini ada Scolytos ichnofasciae, Cruziana ichnofasciae, ada Zoophicos ichnofasciae, Nairtes ichnofasciae. Scolytos ichnofasciae ini berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai pasir, shallow shaft, kipas laut dalam, dan slope baital. Dengan gelombang laut tinggi, kekuatan sedang, didominasi bentuk silindris dan U-shape. Lalu organisme dalam lingkungan ini membangun liang yang dalam untuk melindungi diri terhadap peringai atau suhu yang tidak menguntungkan. Lalu Cruziana ichnofosil ini terbentuk pada laut dangkal, lebih dalam dari Scolytos, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Hampir semua bentuk baik vertikal maupun horizontal dapat terbentuk. Ini mengindikasikan bahwa sedimen lunak dan halus, tipikal baik, dan pasir yang mungkin berlumpur dengan kondisi yang arus sedang. Pada Zoophicos ini terbentuk pada lingkungan laut dalam, lalu ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks, biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Nairtes ichnofosil terbentuk pada lingkungan laut dalam, pada lingkungan turbidit, terbentuk pada substrat berpasir atau lempung. Tingkat keragaman jumlah jejaknya tinggi. Lalu dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding dan building menyatu. Sekian video dari saya tentang ichnofosil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.